Kepada hambanya Dr. Raymond Andrew Sako, dipersilahkan. Terpujilah Tuhan Allah Maha Baik. Pada saat kami membaca firman-Mu, pada waktu gelombang Theta mulai terbuka dan memancar, kami menyadari kami hanyalah manusia, tetapi di dalam diri kami, Engkau yang Maha Hadir bersedia hadir di dalam hati kami. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Perdamaikan kami melalui darah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Perdamaikan kami dengan diri-Mu, ya Allah, ya Bapa kami. Perdamaikan kami dengan sesama kami. Dan perdamaikan kami dengan diri kami sendiri. Ya Bapa, pandanglah Yesus Juru Selamat yang mencurahkan darahnya di kayu salib demi keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk penebusan itu. Kiranya Allah Roh Kudus berkuasa dan memimpin kami membuka lembaran-lembaran suci daripada firman-Mu. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Izinkan renungan kita saat ini kita melakukan eksegesis. Sebentar di ujungnya kita akan mencoba apply teologinya ya. Ini adalah zaman di mana pembuangan Babel. Orang-orang Yahuda diangkut, kota Yerusalem dihancurkan, dan mereka ditawan, dibawa ke Babylon. Perjalanan yang cukup panjang dari Yerusalem menuju Babylon. Yeskiel, nabi yang paling sulit dipahami. Nubuat dan pelihatannya membawa kita ke alam yang hampir tidak terlukiskan. Wilayah yang sama sekali belum dipetakan di sisi sorga. Namun sebagai salah satu dari 3 nabi besar Israel, kata-kata dan tindakan simbolis utusan Tuhan ini ditujukan kepada umat yang terbebani oleh realitas pengalaman manusia. Ini adalah komentari dari Moshe Greenberg terhadap Yeskiel 31-37. Diambil dari Logos Anchor Yale Bible Commentary. Oleh karena kesulitan itu, maka saya mencoba mengejar berdasarkan literatur yang ada, bagaimana, dan seterusnya tentang Yeskiel ini. Tapi karena waktu kita tidak lama, kita akan mengambil hanya sebagian saja. Yeskiel 36, ayat 26 dan 27, dari banyak pilihan terjemahan Alkitab, saya mengambil dari King James Version dan Lembaga Alkitab Indonesia edisi 2023. Itu berarti terjemahan yang kedua. Transliterasi fonetik kita bisa dapatkan Venatati lachem lev hadas veruah kadasah etten bekir bechem vehasarti et lev haven mi besarhem venatati lachem lev basar ve et ruahi etten bekir bechem ve asiti et aser bekukai teleku u mispatai tismeru ve asiten. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nathan, aku akan memberikan
bentuknya adalah profetik untuk kepastian masa depan. Lev, hadas, transformasi batin. Ruah, pembaharuan spiritual. Ruah, hadasah. Sur, menyingkirkan. Nah, ini yang luar biasa yang hati batu ini. Ini resistensi. Dan resistensi itu diubah menjadi responsivitas. Et ruahi. Ini bercerita tentang kepemilikan ilahi. Rohku. Dan ini adalah intens, niat, kemauan, kehendak. Aku akan membuat kamu melakukan. Ini adalah intervensi aktif Allah. Kamu akan berjalan, berarti gaya hidup yang baru. Kamu akan memelihara dan kamu akan komitmen. Ini eksegesis pada ayat yang sama dengan menggunakan logos referensi komentar yang lainnya. Venatati, kadas, kadasah, hasarti edlev hyphen, venatati lahem lev basar, veroaki eten bekir bekem, ve asiti aser, yitse be einav, vehoriti dereh mits fotai, dan ules romham teleh. Ruah ini berasal dari kata huruf res, wav, dan set. Artinya angin, artinya juga napas, dan artinya roh. Analisis historik kita dapatkan situasi Israel pada waktu Yeskel menuliskan adalah pembuangan di Babel tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi, suatu kehancuran Yerusalem, dan krisis iman. Struktur literarnya adalah bagian dari janji pemulihan. Kalau kita melihat dari pandangan Gale, dia melihat Yeskiel ini dipandang dari tulisan ulangan di bawah kod kekudusan. Masalah utama adalah kerusakan moral dan spiritual yang membuat umat tidak responsif terhadap Allah. Penawaran Babylon ini adalah konteks kehancuran Yerusalem dan pembuangan Israel. Janji pemburuan hati dan roh adalah respons terhadap kegagalan kolektif umat dalam menaati Torah. Kalau kita melihat Torah sebagai hukum, kita hanya melihat sebagai penghakiman. Tetapi jika kita melihat Torah sebagai perjanjian kasih, maka genaplah yang tertulis dalam Yeskel ini. Transisi dari ketaatan eksternal menuju internalisasi hukum Allah melalui rohnya. Roh Kudus, ruah, ruah menjadi dasar bagi pengembangan doktrin Roh Kudus dalam tradisi pasca pembuangan dan perjanjian baru. Yeskiel adalah nabi yang hidup pada masa pembuangan Babel. Ayat ini merupakan bagian dari nubuatan pemulihan Israel, di mana Allah menjanjikan perubahan hati dan roh bagi umatnya agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita lihat Jason Gale. Jason berpendapat bahwasanya gagasan ulangan mempengaruhi respons Yeskiel. Jadi kalau di ulangan di bawah kod kekudusan, di Yeskiel di bawah kod pemulihan. Kesimpulan dari analisis tadi, ayat-ayat ini menggunakan bentuk kata kerja masa depan, perfect dan imperfect, untuk menegaskan janji Allah yang pasti akan terjadi. Metafora hati dari batu dan hati dari daging menandakan perubahan radikal dari kekerasan dan ketidakpekaan menjadi kelembutan dan ketaatan. Roh Allah atau ruah adalah agen utama dalam transformasi ini yang tidak hanya mengubah hati tetapi juga kehendak dan perilaku umat. Struktur kalimat menunjukkan hubungan sebab akibat kausatif. Allah memberikan roh dan hati baru, manusia akan melakukan kehendak Allah. Manusia akan hidup sesuai perintah Allah. Konsep pemulihan intertestamental. Kalau kita melihat doa dari Raja Daud, Mazmur 51 ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Dan Yeskiel merespons, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Rasul Paulus dengan inspirasi yang luar biasa, Roh Kudus menuntun dia menuliskan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan untuk renungan pagi ini. Mari kita melihat sedikit dari hati kita. Ini adalah otak kita. Otak kita itu ada bagian disebut prefrontal cortex yang besar di depan. Ini penting, dia berada di depan, di dahi kita. Mengapa dia disebut dengan prefrontal cortex? Karena dia adalah pengendali. Pengendali seluruh kemauan kita. Kemauan kita ada di tengah-tengah di sini. Kemauan kita ada di tengah-tengah sini. Sementara pengendali itu ada di atas, cortex. Dia ada di dahi, di depan, di otak bagian depan. Sehingga persis berhubungan dengan apa yang ditulis oleh Yohanes dalam buku Wahyu. Aku akan memeteraikan nama Allah yang hidup itu di dahi. Nama Allah harus tertulis di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan karena manusia kita seutuhnya ada di sini, sistem limbik kita, di mana ada amigdala, ada hipokampus, ia mengendalikan seluruh kita punya kemauan. Firman Tuhan tadi mengatakan, rohku akan kutempatkan dalam batinmu. Batin yang ini. Di sini pusat kemauan kita, di sini pusat ibadah kita, di sini pusat penyembahan kita. Terima kasih untuk Kafrutan Ministry yang menentukan ibadah subuh. Pada waktu otak kita mulai memancarkan sinar gelombang theta, dan itu adalah gelombang yang paling baik terbuka untuk firman. Dan kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Di sini kita berada. Inilah manusia yang sebenarnya. Dan Allah meminta dalam firman-Nya pagi ini, serahkanlah batinmu ini untuk ditinggali oleh Roh Kudus. Inilah manusia yang sebenarnya. Dan jangan lupa kemauan kita, ibadah kita, penyembahan kita harus dibawa kendali nama Tuhan. Korteks prefrontal. Saya punya penelitian tentang molekul cinta. Profesor Gracia dari Universitas Kristen Indonesia, penelitian tentang molekul pengharapan. Molekul cinta di sini produksinya. Sedikit sekali dosisnya. Cukup untuk menggerakkan seluruh ibadah kita, penyembahan kita, kemauan kita. Puji Tuhan untuk itu. Panggilan kita pagi ini, marilah kita menyerahkan batin kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Untuk ditinggali roh Allah. Ingat, roh Allah sebagai Allah, dia maha hadir. Dia bisa hadir di sistem limbik kita. Yang mengendalikan segala sesuatu. Kalau tidak dikendalikan, dipimpin, dihadiri, ditinggali oleh Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kelakuan daripada sistem limbik ini adalah dia suka merampok dan menguasai sistem korteks. Merampas peranan korteks. Pada waktu seorang sangat marah, mengamuk, dia tidak punya pertimbangan ini baik atau tidak baik. Dan dia bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena sistem limbik yang berkuasa dan korteks tidak berkuasa. Hati dan roh harus sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan hati harus ditinggali oleh Roh Kudus. Agar supaya kita takluk kepada nama Tuhan yang terletak di dahi kita. Kita menjunjung tinggi nama Tuhan yang terletak di dahi kita. Dan kita akan diberikan nama yang baru. Nama Yesus Kristus di dahi kita. Semoga hati batu kita yang sudah diubahkan menjadi hati daging. Karena kita sudah berada di perjanjian baru menurut Rasul Paulus. Bukan di hati batu lagi. Ya, dulu memang hati batu, sekarang hati daging.
Tuhan berkuasa dan memberkati Kafruta Ministry, memberkati Dayspring Teologi University Indonesia, Sahabat 7, dan semua mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Marilah menguduskan kami untuk pekerjaan-Mu hari ini. Biarlah wajah-Mu dan cahaya-Mu memancar ke dalam hati kami, sehingga seperti Musa, cahaya-Mu juga boleh memancar kepada sesama kami. Dan biarlah berkat-berkat yang Engkau berikan melalui Imam Besar Harun boleh juga menjadi bagian umat-Mu di Indonesia, khususnya DTU dan Kafruta Ministry. Terpujilah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam umat-Mu hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.